Mas Menteri, Wakil Menteri, beserta seluruh jajaran Kemensesnek yang saya banggakan, saya hormati. Pertama, ya tadi sudah disampaikan oleh eh, tulang dari tulang Rapidin, tapi tadi beliau lupa menyampaikan dukungan. Tadi hanya protes. Jadi kami PDI Perjuangan juga mendukung anggaran. Ini masih dukung pemerintahan dan masuk ke dalam gitu. Mendukung pemerintahan, usulan anggaran, Wah, usulan anggaran. bergabung Bahkan bahkan apa yang disampaikan oleh Pak Sugiyata di berapa aja kita dukung. Ada penjelasannya Pak Menteri. Rasionalisasinya tentu yang pertama yang berkaitan dengan ke dalam. Artinya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sugiyat, kami ini kan sering bolak-balik di daerah ini semua pasti. Keluhan yang luar biasa itu soal efisiensi anggaran untuk ya transfer ke daerah itu. Dan skema banpres ini itu lumayan membantu skema banpres. Sehingga kalau ya apa transfer daerah ini diefisienkan terus kemudian melalui skema banpres, saya kira itu salah satu solusi yang juga langsung ke rakyat gitu. Dan ya ini buat teman-teman ya Komisi 13 paling tidak juga tentu kepentingan bagaimana pemerintah ya dalam hal ini pemerintahan Pak Prabowo ikut membantu terutama di daerah langsung pada rakyat. Dan saya kira beberapa waktu yang lalu kami perhatikan skema banpres ini lumayan efektif di lapangan karena mereka merasakan langsung dan ini langsung pada rakyat. Yang kedua yang berkaitan juga dengan dukungan untuk kegiatan presiden dan wakil presiden, terutama hal-hal yang berkaitan dengan keluar negeri tentunya. Ya kita tahu selama ini ya Bapak Presiden ya relatif intensif dan cukup sering ke luar negeri. Dua hal yang saya kira penting untuk menjadi perhatian yaitu uh, janji Bapak Presiden untuk menerapkan Prabowonomics yang dipidatokan di Davos kalau tidak salah. Dan itu ditunggu oleh masyarakat. Bagaimana implementasi, terutama yang berkaitan dengan investasi. Jadi salam kami kepada Bapak Presiden, ini implementasi ini yang ditunggu oleh masyarakat. Artinya kita kunjungan ke luar negeri ini apa dampak kepada kepentingan masyarakat, terutama di dalam bidang ekonomi yang beliau sendiri janjikan. Yang kedua berkaitan dengan perdamaian. Keterlibatan Indonesia di dalam perdamaian, menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Ini perintah pembukaan Undang-Undang Dasar kita berdasarkan doktrin politik luar negeri yang bebas aktif. Nah dalam hal ini pesan kami dengan suasana geopolitik yang terjadi hari ini tentu kita perlu berhati-hati. Artinya keterlibatan di dalam ikut menjaga perdamaian dunia saya kira itu adalah perintah Undang-Undang Dasar, tapi implementasinya dengan menjaga hubungan yang berimbang dengan tetap memegang teguh pada politik bebas aktif saya kira ya perlu tetap menjadi pegangan kita. Nah ini saya kira Mas Menteri tahu untuk bagaimana menyampaikan ini kepada Bapak Presiden karena ini tentu menjadi perhatian ya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah itu yang kedua Mas Menteri. Yang ketiga saya tadi juga ikut mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Dewi berkaitan dengan anak-anak hasil perkawinan campur. Nah ini juga mereka udah beberapa kali datang ke sini. Terakhir poinnya itu adalah bahwa mereka sudah dapat SKKN, Surat Keterangan Kewarganegaraan. Dan dengan memperoleh SKKN ini mereka ya sangat gembira gitu. Berpikirnya bahwa mereka sudah bisa mengurus paspornya untuk urusan kerja dan karena ini adalah pintu masuk untuk aktivitas mereka, legalitas aktivitas mereka. Namun kemudian terhambat SKKN ini butuh ada keputusan presiden kalau tidak salah yang secara proseduralnya.
Dan ini tentu melibatkan lintas instansi. Dan saya kira seknek lah dapur, kitchen kabinetnya untuk ya menjembatani berbagai urusan. Ini akan sangat bermanfaat karena dalam catatan kami ada 3.000-an ya. 3.000 malah, 3.000, dan prioritasnya itu ada 300 yang datang ke sini, Mas Menteri. Jadi mungkin ini lebih cepat, lebih baik untuk mereka ditangani dan diselesaikan, dan ini dampaknya akan sangat besar. Kita ingat kasus seperti mantan Menteri Pak Archandra Altahar ya. Ya Pak Archandra itu, terus mantan ya yang sempat jadi Bupati Saburai Jua yang menang dari PDI Perjuangan waktu itu, tapi kemudian harus pulang lagi karena dicabut kewarganegaraan atau tidak diberikan kewarganegaraannya. Saya kira itu catatan kami yang berkaitan dengan perkawinan campur. Saya kira itu Pak Menteri, 3 hal yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, Pak Menteri,